as-sunnah itu bisa juga disebut hadis. Ya, secara umum maknanya sama. Hanya sedikit ulama yang membedakan dan perbedaannya pun tidak terlalu banyak. Ya, as-sunnah atau al-hadis atau khobar, yaitu maknanya sama. Atau di dalam Al-Quran itu sering disebut dengan al-hikmah. Ya, maknanya adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi wa fi'lihi wa takririhi. Ya, apapun yang menjadi ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi atas apa yang dilakukan oleh para sahabat. Itu makna dari sunnah atau hadis. Ya, ini adalah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi beragama, ya, artinya dalam agama Islam itu wajib untuk menjadikan sunnah atau hadis ini sebagai sumber hukum juga. Ya, tidak cukup hanya dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, ini adalah merupakan sumber syariat Islam yang nilai kebenarannya sama dengan Al-Qur'an karena ditunjuk oleh Al-Qur'anul Karim, atiullah wa atiur rasul. Ya. Jadi Allah katakan taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Ini salah satu dalil yang menjadi hukum bahwa wajib hukumnya untuk menjadikan sunnah atau hadis itu sebagai dalil syar'i juga. Ya, atau hadis ayat yang lain, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diberikan oleh Rasul, ambillah. Ya, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang beliau larang tinggalkanlah. Ya, ini jelas ayat muhkamat ini. Ya, yang tidak ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama untuk menjadikan as-sunnah sebagai dalil setelah Al-Qur'anul Karim. Atau di dalam ayat yang disebutkan di dalam kitab ini, ya, An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Ya, tidaklah apa yang diucapkan, apa yang menjadi perilaku baginda Nabi, apa yang beliau setuju itu 'anil hawa. Berasal dari hawa nafsu beliau. Ya, itu semua dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, in huwa illa wahyu yuha. Ya, tidaklah semua itu adalah kecuali merupakan wahyu yang diwahyukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dikatakan di sini bahwa makna ayat di atas, ya, bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, apa yang dicontohkan, ya, sebagai perilaku beliau dan apapun yang menjadi takrir beliau, persetujuan beliau terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat, itu semuanya bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun nanti kita akan mempelajari, Pak, tidak seluruh hadis itu bisa menjadi dalil sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi kan. Ya, karena kalau untuk sunnah dan atau hadis itu harus diseleksi. Ya, ada yang bisa menjadi dalil, ada yang tidak bisa menjadi dalil. Ya, berbeda. Kalau Al-Qur'an kan semuanya menjadi dalil. Ya, kecuali ayat-ayat yang sudah dinasah kandungan hukumnya. Ya, tapi kalau sunnah atau hadis nanti kita akan mempelajari lah, paling tidak pekan depan sedikit kita akan mengupas, ya, apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan, apa itu hadis dhaif. Ya. Kalau mutawatir sudah sering saya sampaikan, ya. Nah, yang boleh menjadi dalil itu hadis mutawatir, hadis sahih, dan hadis hasan. Ya, ini namanya hadis-hadis yang makbul, yang boleh diterima menjadi dalil. Kalau hadis itu dhaif tidak bisa. Paling tidak untuk beberapa istilah ini Bapak-bapak harus paham. Karena kalau kita mempelajari hadis itu, istilah hadis itu banyak sekali, Pak, klasifikasinya atau pengelompokannya itu banyak sekali, puluhan, ya. Ada hadis mardud, ada hadis maudhu, ada hadis marfu, dan seterusnya banyak. Tapi untuk hal-hal yang seperti itu mungkin forumnya mungkin bukan di sini, ya. Kita kan mempelajari secara global saja kerangka Islam itu seperti apa, ya. Jadi bahwa hadis atau sunnah yang boleh menjadi dalil, ya, yang diterima, ya, atau makbul menjadi dalil itu, ya, tadi, ya, hadis mutawatir sudah pasti. Ya, kemudian hadis yang sahih, ya, dan hasan itu masih bisa menjadi dalil. Ya. Kemudian dalil yang lain, ya, bahwa kita harus mengikuti as-sunnah sebagai bagian dari sumber dalil dalam agama ini. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Jadi in, ya, bukan inna. In itu artinya bisa tidak. Jadi arti dari in itu bisa jika, ya, dalam bahasa Arab itu bisa tidak, ya. Jadi di sini ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi untuk mengatakan kepada manusia, ya,
In attabi'u illa ma yuha ilayya. Jadi tidaklah ya aku tidak akan mengikuti ya kecuali apa yang diwahyukan kepadaku ya. Jadi ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi untuk mengatakan ini ya kepada manusia. Ya. Jadi dengan kata lain bahwa apapun yang menjadi sunnah-sunnah baginda Nabi ya mau nggak mau harus diikuti sebagai bagian dari dalil-dalil dalam agama ini. Ya. Nah, kemudian juga dijelaskan di sini bahwa di dalam Al-Qur'an memang tidak dikatakan sebagai sunnah ya atau hadis ya, tapi Allah Subhanahu wa taala sering menggunakan kata al-hikmah. Ya, sebagaimana di dalam beberapa ayat, salah satunya adalah di dalam surat Al-Jumu'ah ya ayat kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul ya dari kalangan mereka ya minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah ya wa in kanu min qabli lafi dhalalim mubin. Jadi di sini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul ya kepada bangsa Arab yang pada saat itu adalah orang-orang yang buta huruf ya yang membacakan ya yatlu alaihim kepada mereka ayat-ayatnya ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa yuzakkihim dan menyucikan jiwa mereka, menyucikan jiwa orang-orang Arab pada masa itu wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah dan mengajarkan al-kitab wal hikmah. Jadi kalau Bapak-bapak melihat di dalam Al-Qur'anul Karim sering digunakan kata ini al-kitab wal hikmah, itu maksudnya adalah Al-Qur'an dan sunnah. Ya, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya, padahal mereka sebelumnya orang-orang Arab tadi dulunya adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, jadi al-hikmah itu adalah kata lain dari as-sunnah. Ya, atau hadis atau khobar. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya tidak boleh kita meninggalkan as-sunnah sebagai bagian dari dalil dalam beragama ini. Ya, saya harus katakan ini karena di sekitar wilayah kita ini ada orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an saja sebagai sumber di dalam beragama, ya, yang disebut dengan paham ingkar sunnah. Ada. Jadi bahaya mereka juga orang-orang yang mempunyai hafalan yang banyak juga dari ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Tapi mereka tidak mengakui sunnah ya sebagai dalil dalam agama ini. Alasannya adalah apa? Karena sunnah atau hadis itu ditulis 200 tahun setelah diutusnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, itu alasan mereka. Sehingga hadis itu tidak mempunyai kebenaran yang mutlak. Mereka mengatakan begitu. Nah, ini bukan pemahaman yang benar. Hati-hati, Pak. Ini bukan pemahaman yang benar. Ya, cara mempelajari ilmu hadis tidak seperti itu. Ya, para ulama itu luar biasa di dalam mengklasifikasikan hadis itu. Maka ada hadis mutawatir tadi yang saya katakan yang kebenarannya sudah qat'i, sudah pasti. Hadis mutawatir itu. Kemudian ada hadis sahih, ya, hadis sahih yang kebenarannya memang di bawah hadis mutawatir kalau dia tidak tergolong hadis yang mutawatir, tapi masih bisa menjadi dalil untuk persoalan-persoalan syariat. Ya. Ada lagi hadis hasan, luar biasa itu, Pak. Ya. Jadi tidak merupakan alasan kalau hanya karena Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, ya, kemudian Daruqutni dan seterusnya itu memang hadirnya mereka, ya, lahirnya mereka itu di zaman kurang lebih 200 tahun setelah kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, tapi kalau kita mempelajari ilmu hadis itu luar biasa. Bagaimana Imam Bukhari, Imam Muslim itu menyusun kitab-kitab mereka. Ya, termasuk Imam Ahmad bin Hambal, ya, di Musnad Ahmadnya itu yang terdiri dari sekitar itu jutaan hadis itu, Pak. Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Ya. Kemudian beliau kumpulkan 40.000 diantaranya menjadi Musnad Ahmad, kitab-kitab hadis tulisan beliau. Nah, itu untuk meneliti 1 hadis saja itu luar biasa itu. Ya, maka kemudian mereka bisa mengklasifikasikan, mengumpulkan mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, yang bisa menjadi dalil, ya. Ya, kemudian yang tidak bisa menjadi dalil, mana yang dhaif, mana yang palsu dan seterusnya. Nah, ini kewajiban bagi kita untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Saya menyampaikan ini
jangan dianggap atau katakanlah bapak-bapak kemudian memahami susah banget agama ini. Jangan seperti itu, Pak, ya. Karena yang dinilai Allah Subhanahu wa taala itu adalah upaya kita, ya. Memang tidak mungkin bagi kita untuk menguasai seluruh agama ini, tidak mungkin. Tapi paling tidak ya kita menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, yaitu menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya berdasarkan pemahaman yang benar. Ya. Nah, kalau mungkin bapak-bapak tidak mungkin untuk membaca kitab-kitab tafsir tadi, kitab hadis dan seterusnya, ya cara yang paling praktis ya mengikuti kajian-kajian seperti ini. Ya, jadi kalau mengikuti kajian ya memang harus jelas sanad keilmuannya seperti apa gitu. Intinya kita supaya meskipun toh mungkin tidak kebenarannya itu tidak mutlak atau tidak sempurna, tapi paling tidak kita ada upaya untuk mendekati pemahaman yang benar tentang agama ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau didiskusikan? Silakan ya.